Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini saya bisa melanjutkan live saya lagi sahabat. Jadi sahabat, malam ini saya mendapat kabar bahwa di sini ada tempat seperti apa ya, bisa dibilang kayak perairan itu, dan di situ ada orang sedang ritual sahabat. Nah, jadi saya pengen tahu itu dukun atau bukan, tapi pada intinya nanti saya akan datangi lokasi itu sahabat ya. Dan lokasinya tidak jauh dari sini sahabat. Insya Allah sahabat, malam ini saya akan mendatangi di mana tempat orang itu sedang ritual. Entah itu dukun santet atau bukan, saya kurang paham. Mudah-mudahan saja malam ini perjalanan dakwah saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sahabat-sahabat semua, insya Allah sahabat, nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya gaib ya, atau yang seperti penampakan atau yang lainnya juga, sahabat nanti fokus saja dengan kameranya ya. Karena saya di sini merasakan ada suatu energi yang sangat luar biasa sahabat, energi gaib pastinya ya, energinya sangat luar biasa di tempat ini, karena di sini bisa dibilang tempatnya dekat perairan dan juga banyak pepohonannya sahabat. Dan mudah-mudahan saja sahabat ya, mohon doanya untuk sahabat-sahabat semua yang baru bergabung di channel Muhammad Nasihin. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dukung channel saya. Mudah-mudahan perjalanan saya, video-video edukasi bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat semua. Sebelum saya mendatangi lokasinya sahabat, mari kita bersolawat sejenak. Mudah-mudahan saja kita semua senantiasa selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan selalu mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim, amin ya rabbal alamin. Yuk sahabat, kita langsung saja. Untuk kameramen waspada ya. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Di mana tempatnya? Sebelah mana ya? Oh. Coba lihat. Nah, itu tuh mungkin orangnya. Coba kita kelihatan ya sahabat ya. Nah, itu ada orang yang sedang ritual, mungkin itu yang dimaksud. Ya, sepertinya sedang fokus ini. Gimana kameraman? Kita samperin aja ya. Kita tanya-tanya dulu aja sahabat. Bukan maksud saya untuk mengganggu ini, saya mencari informasi aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Pak. Sedang apa di sini kalau saya boleh tahu? Ini di depan perairan seperti ini, sedang apa Bapak di sini? Saya lagi ritual. Lagi ritual? Ya, Ritual apa di sini? ritual
wasiat orang dalam mimpi. Maksudnya gimana? Ada wasiat dalam mimpi? Wasiat gimana? Jadi leluhur saya mendatangi dalam mimpi. Oh, ada leluhur masuk ke dalam mimpi bapak gitu. Ya, Terus? dia menyuruh saya semedi di sini Ah, selama 7 malam. oh, jadi di dalam mimpi bapak itu disuruh semedi atau ritual di sini Ya, selama 7 malam. 7 malam. Nah, kalau sudah 7 malam emang ngapain? Ada benda pusaka tanaman leluhur saya di sini di air. Oh, ada warisan leluhur. Jadi kalau bapak ini ritual di sini, semedi di sini. Maka benda itu jatuh pada saya. Oh, itu gimana cara dapetinnya itu? Disampaikan 7 malam dulu. Pas malam ketujuh itu muncul Malam gitu. ketujuh itu dia muncul. Keluar dari air sini. Ya, Oh, bisa itu dari air, bisa dari tanah, bisa dari angin, bisa dari mana aja. tapi pada intinya ada di dalam sini. Ya, Ada dalam air sini. nah, Itu bapak percaya dengan mimpi itu bahwa itu memang benar-benar leluhur. benar. Hmm? Dalam mimpi itu nyata. Leluhur itu maksudnya gimana sih? Apa guru? Apa kakek nenek apa gimana? Moyang saya. Oh, kakek dulu. Ya, Oh, emang kakeknya orang pinter ya? Atau orang berilmu atau gimana? Kiai atau dukun atau gimana? dia sejenis kayak pengobatan Dukun. dukun. Oh, kakeknya dulu dukun itu kalau ceritanya. Terus Sebelum memberi, dia meninggal, pusakanya dilempar dia di dalam air. maksudnya meninggalnya di sini kakeknya dulu. Sebelum dia meninggal, pusakanya dibuang dia di air. Karena dia pengen lihat anak dan cucunya siapa yang bisa mengambil benda itu. Pusaka itu banyak manfaatnya. Nah, emang manfaat dari pusaka itu apa kalau dalam mimpi itu? Kalau kata leluhurnya. Bisa melukai orang dari jarak jauh. Luka itu gimana? Menyantet gitu. Bisa menyantet, bisa membunuh. Oh, bisa buat nyantet, bisa buat bunuh. Kalau soal ilmu untuk di badan, kekebalan, usaha, bisnis. Oh, jadi kalau bawa pusaka itu kebal badannya. Ya, Kalau bisnisnya lancar. ya. Oleh karena itu Bapak di sini nekat ritual. Ini udah berapa malam ritual di sini? Malam kelima. Oh, malam ini kelima. Rencana 7 malam. Ya. Jadi Anda ini siapa? Enggak, maaf Pak. Saya datang ke sini cuma mencari informasi aja. Karena kemarin-kemarin itu saya sering berjalan-jalan. Terus ada yang menginformasikan kepada saya bahwa di sini katanya ada orang. Jadi saya datang ke sini aja gitu. Sesuai dengan informasi tadi. Nah, saya mau tahu Bapak ini sebenarnya dukun atau orang biasa yang dapat mimpi atau gimana? Saya dukun. Pekerjaan sehari-harinya apa gitu? Petani apa? Kalau pekerjaan Pedagang? sehari-harinya petani. Kebun, Petani. ngurus kebun sendiri. Oh, punya kebun. Ya. Ya, apabila ada tamu yang datang ke rumah minta bantuan, saya bantu, saya layani. Oh, jadi Bapak ini memang sudah punya usaha berkebun gitu. Cuman di sisi lain punya sampingan jadi dukun. Nah, Dukun itu maksudnya dukun ngelayanin apa gitu Bapak ini? Apa dukun urut? Apa gimana? Atau bisa ngeramal-ngeramal gitu atau gimana? tergantung permintaan. Maksudnya permintaan itu gimana? Contohnya orang yang datang ke rumah, apakah dia sakit, oh, pengobatan juga bisa. apakah dia ada yang bikin dia sakit hati, apakah dia mau kaya, apakah dia mau usaha, semua itu saya bisa. Jadi gini aja Pak ya. Ini saya datang ke sini sebenarnya bukan mengganggu Bapak, tapi saya ingin meluruskan saja. Ya. Karena apa yang Bapak lakukan saat ini ya, itu sebenarnya nggak ada manfaatnya. Sekarang saya tanya sama Bapak. Kalau Bapak dapat pusaka itu seolah-olah pusaka itu memberikan kesaktian, bisa mengobati, bisa kekebalan, dan juga bisa untuk menyantet. Itu kan nggak ada untungnya gitu loh, nggak ada manfaatnya. Lebih baik Bapak ini tobat aja, belajar ilmu agama, tinggalkan dunia perdukunan seperti ini. Nggak usah lah kita percaya-percaya sama jin.
Sudah banyak. Kalau mimpi yang bagus, yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, nggak apa-apa diikutin. Ini kan mimpinya nggak jelas, masa harus ritual 7 malam di sini biar dapat pusaka, kan itu sebenarnya bisikan-bisikan jin itu. Sudah banyak yang nyeramahi saya seperti ini. Iya, terus kenapa Bapak masih nekat Jika gitu saya tuh? suruh buktikan, tidak ada yang bisa membuktikan. Maksudnya buktikan gimana? Kan namanya orang berubah itu nggak butuh pembuktian apa-apa. Maksudnya kalau Bapak taubat ke jalan yang benar, nggak usah lah. Ini sebenarnya Bapak ini lagi dimainkan sama jin, ya. Ini jin kafir yang tidak masuk dalam mimpi itu bukan leluhur, bukan kakek dulu, ya. Tapi itu adalah jin yang menyerupai leluhur. Dia membisikkan bahwa memberitahu di sini ada pusaka. Sebenarnya Bapak ini dibisikin sama jin kafir, disesatin kalau saya bilang. Hati-hati Bapak ya. Kalau sudah sesat kayak gini, timbulnya nanti syirik, musyrik. Ya. Itu dosa besar itu. Kalau Bapak mati, sudah pasti masuk neraka. Nah, jadi saya datang ke sini Pak, ingin meluruskan aja. Ingin meluruskan Bapak aja. Udah nggak usah ritual di sini, nggak usah dilanjutin lagi. Untuk apa juga malam ketujuh belum tentu dapat juga. Nanti dikasih persyaratan lain lagi sama jin, harus seperti ini, seperti ini. Tetap saya lanjutkan. Tetap dilanjutin. Ya sebenarnya sih kalau taubat itu terserah Bapak ya, saya tidak memaksakan, saya cuma memberi pengetahuan aja bahwa apa yang Bapak lakukan ini salah. Nggak usah dilanjutin lagi Pak. Udah lebih baik Bapak taubat aja. Ya. Tinggalkan semua ilmu-ilmu perdukunan itu. Saya tahu kok di sini ada pusaka. Saya juga merasakan ada energi yang kuat di sini. Saya tahu di sini ada pusaka. Kamu pun merasakan. Iya, cuman ya saya nggak tertarik dengan pusaka seperti ini. Nggak ada gunanya buat saya. Saya cuma pengen mengambil pusaka itu karena titipan nenek moyang. Gini aja Pak ya, ini kita ambil jalan tengahnya aja. Saya minta Bapak taubat aja, tinggalkan semua hal ini. Nanti di sini saya tarik pusakanya. Saya buktikan ya bahwa ini memang ada pusaka, tapi itu menyesatkan. Nggak perlu Bapak lanjutin sampai 7 malam. Ini iblis yang di sini, jin yang di sini itu nyesatin. Kalau Bapak pengen tahu, dia ini nyesatin Bapak. Kalau kamu bisa membuktikan pusaka energi yang ada di saat ini, yang kita sama kamu rasakan dan saya yang lebih dulu merasakan, kamu baru sampai merasakan begitu juga ada energinya. Kalau kamu bisa menyatakan benda itu, bisa mengeluarkan benda itu, saya bisa menuruti apa kata keinginan kamu malam ini. Oh, jadi Bapak mau tobat kalau saya bisa buktikan bahwa saya bisa menyatakan benda yang ada dalam danau ini. Hah? Ya, tapi kalau tidak bisa menyatakan, silahkan Anda pulang. Jangan mengganggu saya. Ya, kalau Bapak ada perjanjian mau tobat, ya artinya kan Bapak mau jadi orang benar, ya. Oh, saya berani buktiin. Tapi Makanya kalau saya Bapak sampai ngomong begini, uh, karena bukan satu kali dua kali orang asing yang mengganggu ritual saya dan berkata begitu, tapi tidak bisa menyatakan benda yang pusaka itu. sudah, nanti saya nyatakan bendanya, saya tarik benda yang ada di air sini. Nanti setelah saya tarik, tapi saya punya tujuan Pak, saya mau Bapak taubat ya. Itu aja ya. Itu janji saya. Oke, kalau itu Bapak mau berjanji, jangan dilanjutin lagi. Saya tarik ini pusaka di sini. Ya. Tapi saya narik pusaka ini, tujuan saya cuma satu. Ini pusaka bukan mau saya Pak, tapi khodam-khodamnya mau saya musnahkan. Ya, ini buat pembuktian aja buat Bapak ya. Ya. Bahwa biar Bapak ini jangan meneruskan sampai 7 malam. Nanti yang ada sudah malam ke-7, saya nggak mau Bapak ini nanti yang ada disesatin lagi sama jin. Gimana? Mau lihat pusakanya aja gitu? Ya. Kalau pengen lihat aja nggak apa-apa, nanti saya cuma tarikin. pengen melihat pusaka dari nenek moyang saya dulu. Cuman pengen lihat aja kan? Ya. Oke, nanti pusakanya saya kasih. Tapi ingat,
Apabila kamu tidak bisa menyatakan benda itu, jangan pernah kembali dan jangan pernah kesini lagi. Ya tenang aja sih, saya datang ke sini juga cuma mencari informasi. Jangan mengganggu ritual saya. Coba Bapak agak munduran sedikit, Pak. Kalau nggak berdiri aja nggak apa-apa. Nah, ini saya buktikan, saya tarik pusakanya ya. Kalau saya nggak perlu ritual-ritual 7 malam. Karena itu ritual kayak gitu itu saya bilang sesat. Itu jin yang menyuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kameramen waspada ya. Ini pusaka, ini jinnya melawan ini. Tuh, Bapak bisa lihat ya. Kalau Bapak punya mata batin, ini pusakanya sudah naik ke atas ini. Apa perlu saya nyatain ini? Bisa ngelihatnya nggak? Hah? Dia sudah keluar dari atas air itu. Saya sudah melihatnya. Sudah. Coba kalau bisa ambil. Bisa nggak? Kalau saya mengambilnya bisa, tapi hari ke-7 malamnya. Kalau saya nggak perlu 7 malam itu, saya nyatain ini. Sahabat-sahabat, lihat nggak cahaya ini? Di sini ada cahayanya ini, muncul ini. Dia sudah ada di depan saya ini cahayanya. Di atas air, tepat di atas air. Bismillah. Semoga aja kamu bisa melawan jin. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba kameraman sini. Kenapa Mbah? Nih kerisnya ya. Nih, sahabat. Dia tadi di depan saya ini. Nah, ini kerisnya nih. Tadi dia muncul di atas. Dia saya tarik sini. Saya nyatain berkali-kali dia melawan ini jinnya. Kenapa Anda kesakitan? Itu auranya sangat besar. Tadi ketika saya melawan energinya itu Anda kena. Nah ini saya sudah dapat pusakanya nih. Saya nggak perlu 7 malam ritual-ritual lagi. Ya. Nggak perlu 7 malam ritual-ritual seperti Anda ya. Saya bilang. Ini pun saya nggak tertarik dengan benda-benda gini. Ini kalau saya bawa juga mungkin buat koleksi saja ya. Kalau untuk isinya khodam di dalamnya saya nggak tertarik sama sekali. Kalau cuman untuk koleksi ya, ini untuk pusaka-pusaka budaya yang mungkin saya menghargai dan saya juga suka kalau cuman untuk koleksi. Tapi kalau untuk jimat, untuk kesaktian saya sama sekali enggak. Udah Pak ya. Nah, ini sudah saya tarik pusakanya, nggak perlu lagi Anda minta-minta sama jin ya. Saya minta Anda bertobat. Itu Kenapa? kakekku marah. Bukan kakek kamu, itu jin itu penampakan jin aja. Dah ya, saya minta Anda bertobat ya. Jangan diulangi lagi jadi dukun. Nanti ini pusaka mau saya netralisir. Kalau Anda mau ini pusaka, Anda ambil aja. Tapi saya bilang ini nggak ada lagi khodamnya di dalam. Cukup untuk sekedar koleksi aja ya, atau hiasan. Hiasan aja ya. Jangan dijadikan jimat. Saya tidak pernah memberikan sesuatu hal ke orang itu jimat ya. Sekalipun itu barang-barang yang saya berikan itu nggak pernah saya bilang jimat. Saya nggak pernah memberikan orang jimat. Dan salah satunya ini saya dapat narik. Ini bukan jimat ya, hanya buat hiasan saja. Saya mau netralisir dulu ini. Nanti saya akan berikan kepada Anda kalau khodam di dalam ini sudah saya netralisir. Tapi Anda janji taubat ya. Nanti Anda ikut saya dulu. Jangan Anda nggak usah di sini lagi. Saya mau netralisir dulu ini jin-jin yang ada di dalam keris ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah Akbar. Sahabat ya, keris ini tadi ada di dalam perairan ini. Sudah saya tarik keluar, khodamnya juga sudah saya netralisir. Ini si bapak-bapak ini
dia 7 malam ritual dalam mimpi. Katanya dalam mimpinya itu dia dapat warisan keris. Nah, ini sudah saya buktikan kerisnya memang ada. Tapi itu bukan leluhur ya sahabat ya, yang dalam mimpi si bapak ini. Itu sebenarnya adalah jin. Jin yang penunggu perairan ini, yang ada di pastinya yang ada di sini. Nah, pastinya yang ada di dalam keris ini dia menunggu dan datang ke mimpi bapak ini. Mungkin bapak ini punya kebun daerah sini ya, mungkin dimimpiin, nah, suruh ritual. Kalau dia dapat keris ini maka dia punya kesaktian yang luar biasa. Tapi saya bilang sahabat, bahwa tidak ada yang namanya ini bisa sakti, bisa hebat, nggak ada ya. Ini hanya benda bisa dibilang besi ya, lempengan besi saja ini. Nggak bisa sakti-saktian, itu nggak ada. Jadi itu yang bilang sakti, yang bilang hebat itu sebenarnya jin, karena dia menyombongkan diri. Nah, jadi sahabat kalau ketemu mimpi, dalam mimpi sahabat itu ada pusaka, ada mustika, ataupun yang lainnya ya. Ketika mendapat mimpi, suruh ritual, suruh melakukan bacaan ini jangan dilakukan sahabat. Kalau sahabat itu tidak paham, itu bisa jadi adalah bisikan-bisikan jin yang mempengaruhi agar manusia itu percaya dengan yang namanya jimat ya. Sahabat ya, jangan percaya dengan yang namanya jimat. Umat muslim itu pusakanya adalah doa ya. Dia ingin sukses, berdoa, berusaha. Nah, punya masalah sebesar apapun, berdoa, meminta kepada Allah, maka masalahnya selesai. Pengen uang banyak, nggak perlu pesugihan, nggak perlu seperti melihara tuyul, nggak perlu sahabat. Cukup kita kerja yang rajin dan diiringi dengan doa. Nah, kebanyakan manusia ini kan dia hanya sekedar bekerja dan usaha, tapi doanya ini nggak ada. Doanya ini hanya sekedar ucapan dalam hati. Sementara doa ini yang mustajab itu diucapkan sehabis sholat 5 waktu. Bagi yang berpuasa ketika sedang berbuka, di dalam sholat sunnah yaitu tahajud, di saat kita selesai sholat tahajud berdoa, itu doa-doa mustajab di sepertiga malam terakhir. Adapun bagi laki-laki itu di antara doa 2 khutbah. Adapun doa-doa yang mustajab lagi, doa di antara qomat dan di antara azan dan qomat. Nah, adapun doa-doa yang mustajab, doa orang tua kepada anaknya. Nah, di antara doa-doa itu, kalau sahabat menjalankan semuanya, otomatis usaha, rezeki diberikan kelancaran, usaha diberikan kemudahan. Nah, apapun hajat dan keinginan cepat terkabulnya. Nah, sementara orang-orang yang selama ini sedang kesusahan, apakah dia melakukan hal itu? Nah, jadi kalau untuk sahabat-sahabat, pesan saya itu ya sahabat ya, kalau punya hajat, sahabat lakukan apa yang saya bilang tadi, letak doa-doa tadi sahabat lakukan aja, insya Allah semua keinginan cepat terkabul. Nggak usah yang namanya muluk-muluk datang ke dukun minta jimat biar usahanya lancar, biar penglaris, nggak perlu sahabat ya. Kalau datang ke kiai, datang ke ustadz, itu yang dikasih apa? Doa. Nggak ada jimat-jimatan. Mau naik jabatan, tetap aja yang dikasih apa? Doa. Nggak ada dikasih jimat-jimat. Ini pernah juga ada orang menerima sorban dari saya, dibilang jimat, padahal saya kasih dia buat hadiah. Dikatakan jimat, saya nggak pernah mengatakan itu jimat. Kalau sorban dipakai buat sholat, rajin sholat, maka ada manfaatnya. Yang saya bilang manfaatnya bukan sorbannya, tapi ketika dia dipakai buat ibadah, manfaatnya apa? Sunnah Nabi yang dia lakukan. Artinya ketika dia melakukan sunnah Nabi, artinya dia cinta kepada Nabi. Barang siapa cinta kepada Nabi, maka dia akan bersama Nabi di dalam surga ya. Jadi kalau yang namanya cinta itu tidak cukup mengucapkan saja dengan membaca sholawat, tapi mengikuti keseharian Nabi. Insya Allah sahabat ya, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat semua sebagai pelajaran ataupun edukasi. Dan untuk bapak ini tadi yang sudah dia disesatkan ya, kalau saya bilang disesatkan sama jin, mudah-mudahan saja Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, sehingga bapak ini tidak mengulangi lagi perbuatan ini.
Mungkin video malam ini cukup dulu sahabat live-nya. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe channel saya, di subscribe ya. Insya Allah mudah-mudahan ketika sahabat subscribe, insya Allah sahabat bisa mengikuti perjalanan live saya terus. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.